Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Deddy Mulyadi bersama jajaran memantau proses evakuasi area penambangan Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Deddy menjamin saat ini izin perusahaan yang mengelola area penambangan sudah dihentikan. Deddy pun sudah berkoordinasi dengan dinas terkait agar mencabut semua izin penambangan di area Jawa Barat. 3 izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Ya, sebelumnya Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon juga pernah mengalami longsor pada 11 Februari 2025. Longsor serupa juga pernah terjadi pada 19 Juni 2023 yang sempat menghebohkan masyarakat. Gunung Kuda bukanlah nama baru dalam daftar lokasi rawan bencana tambang di Cirebon. Pada 11 Februari 2025, lokasi yang sama sempat mengalami longsor. Meski tidak memakan korban jiwa karena aktivitas penambangan dihentikan sementara saat itu, peringatan dari para ahli geologi dan lingkungan telah dilontarkan sejak lama. Namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pihak pengelola penambangan batu andesit di Gunung Kuda yang memang menjadi sumber mata pencaharian bagi ratusan warga sekitar. Namun aktivitas ini dinilai tidak sebanding dengan resiko keselamatan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebelumnya pada 19 Juni 2023, longsoran besar juga terjadi di lokasi galian C Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengelola tambang mengaku peristiwa ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari aktivitas pertambangan. Detik-detik longsor tambang galian C Gunung Kuda sempat menghebohkan masyarakat karena guguran material tanah dan batuan menyebabkan debu yang membumbung tinggi di sekitar area tambang. Menurut pengelola galian C, longsoran yang terjadi merupakan bagian dari kegiatan pertambangan. Undercutting dilakukan karena masih belum ada akses untuk pertambangan di jalur atas. Tidak ada korban jiwa saat terjadi longsor yang dibuat secara sengaja ini. Pihak pengelola memastikan seluruh area sudah bersih sebelum longsoran dilakukan. Pemirsa, 6 toko, mobil, dan sepeda motor milik warga di Padang, Sumatera Barat terbakar. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Api dan asap tebal menyelimuti kawasan Parupuak Tabing, Padang, Sumatera Barat. 6 bangunan toko milik warga hangus terbakar di Lalapsi, Jago Merah. Selain itu, sebuah mobil dan 1 sepeda motor yang terparkir juga ikut ludes terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pencopet wanita yang berpura-pura sebagai pembeli ditangkap warga di Pasar Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku beraksi dengan memepet korban untuk mengambil dompet, namun ketahuan warga.
Seorang wanita warga Ulu 1 Palembang ini tak berkutik setelah ketahuan melakukan pencopetan terhadap pengunjung Pasar Induk Jakabaring, Palembang. Pelaku nyaris diamuk warga karena geram, namun diamankan Satpam Pasar. Awalnya pelaku berpura-pura sebagai pembeli ayam potong, namun memepet korban dan berupaya mengambil dompet. Korban baru mengetahui setelah diberitahu warga. Iya mepet. Kita beli ayam. Dia tuh pura-pura. Dia tadi pura-pura beli ayam mau macam mana? Iya, sama-sama beli ayam. Dan tadi dia nutupin dompet aku. Ketahuannya dari siapa? Bukan saya itu tadi belum tahunya. Korban kehilangan uang Rp90.000, sementara pelaku diserahkan polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi mengungkap fakta baru, kasus tewasnya mahasiswa UGM yang ditabrak mobil sesama mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil mewah milik tersangka ternyata diubah setelah menabrak korban. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Argo Eriko Afandi, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil tersangka, Cristiano Tarigan yang juga sesama mahasiswa UGM, ternyata diganti setelah menabrak korban. Dalam video, mobil mewah tersangka sebelumnya bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil berubah menjadi B1442 NAC. Polisi pun menangkap seorang terduga pelaku berinisial IV yang mengganti plat mobil tersangka. Dan aksinya terekam kamera CCTV Mapolsek Ngaglik. Terduga pelaku berdalih ingin mengambil barang di dalam mobil saat mengganti plat nomor mobil tersangka. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Itu orang itu datang lagi ke situ, ya, kemudian mengganti plat nomor. Ya, di CCTV ada. Mengganti plat nomor, yang plat nomor F diganti plat nomor B. Yang plat nomor B ini sesuai dengan STNK. Sebelumnya beredar di media sosial, mobil mewah milik tersangka Cristiano Tarigan berbeda plat nomor usai menabrak korban Argo Eriko. Menurut polisi, mobil pelaku menggunakan plat palsu saat menabrak korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga cemburu karena istri sering siaran langsung di media sosial. Seorang suami di Kabupaten PD Jaya Aceh tega menghabisi nyawa istrinya. Sementara di Bandar Lampung, seorang suami ditangkap polisi usai merekayasa kasus kematian istrinya. Seorang suami berinisial S 54 tahun, seorang nelayan, tega membunuh istrinya berinisial HR 43 tahun di Kabupaten PD Jaya Aceh. Sebelum kejadian, korban bersama suaminya cekcok di dalam kamar. Korban menelpon seseorang yang membuat pelaku emosi dan membanting ponsel korban. Pembunuhan diduga akibat pelaku cemburu, sang istri melakukan siaran langsung di media sosial. Jasad korban pertama kali ditemukan anaknya dalam posisi tengkurap di tempat tidur. Sementara pelaku yang kabur usai kejadian berhasil ditangkap di Kecamatan Tringgadeng. Itu sebenarnya motifnya cemburu karena keterangan daripada tersangka suaminya, keterangan daripada si suami korban bahwa si korban ini katanya sering live TikTok dan chatting dan sering nelpon. Makanya pada malam itu terjadi percecokan, kemudian dihabisi nyawa korban pada malam harinya. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP junto pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Buat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi marah, 20 supporter Persikas Subang yang menggelar aksi Selamatkan Persikas ditangkap polisi. Usai diperiksa dan didata, mereka akhirnya dipulangkan. 20 orang supporter Persikas ini dipulangkan Satreskrim Polres Subang usai diperiksa dan didata.
Mereka ditangkap polisi usai menggelar aksi Selamatkan Persikas di acara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu malam. Menurut salah seorang supporter Persikas, aksi dilakukan karena tim kebanggaan mereka Persikas Subang yang berkompetisi di Liga 2 akan dijual pihak manajemen. Mereka ingin meminta Bupati Subang yang hadir di acara tersebut juga menyelamatkan Persikas dari rencana penjualan. Sementara Polres Subang berdalih hanya mendata dan memastikan mereka benar-benar supporter Persikas dan bukan penyusup yang berbuat onar. Mungkin rekan-rekan itu ingin menyuarakan aspirasi karena tim kebanggaan Kota Subang sedang ada rumor akan beralih ke Sumatera Selatan. Dan mungkin untuk penyampaian aspirasinya kita sangat menyayangkan karena tidak sesuai dengan timing dan kondisinya. Mungkin juga bisa jadi pembelajaran untuk kita bagaimana untuk menyampaikan pendapat. Pendataan tersebut adalah kami ingin betul-betul orang-orang tersebut merupakan supporter Persikas dan tidak disusupi oleh oknum-oknum lain yang punya maksud yang tidak baik. Sehingga kami datakan pada saat itu, namun ketika kami hubungi pihak orang tua maupun pihak yang bersangkutan, HP-nya tidak aktif, sehingga kami secara persuasif. Lembaga Bantuan Hukum Bandung menyatakan penangkapan 21 supporter Persikas Subang yang membentangkan spanduk Selamatkan Persikas dalam acara Ngajangka Warga bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merupakan pembungkaman. Melalui media sosial Instagram, LBH Bandung mengecam keras tindakan represif atau mendekat yang dilakukan aparat terhadap aksi damai tersebut. Bahkan LBH Bandung menyesalkan sikap Gubernur Deddy Mulyadi yang menunjukkan sikap tidak simpati pada anak-anak muda itu. LBH menganggap penangkapan yang dilakukan tanpa adanya tuduhan jelas dan prosedur menyimpang merupakan pelanggaran HAM serta bentuk penyelewengan kewenangan dari sebuah institusi negara. Sebelumnya pada Rabu malam, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat tengah mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Ia kesal dengan sekelompok supporter sepak bola yang meneriakan yel-yel tolak klubnya dijual yang dianggap tak punya etika. Berhenti kamu! Duduk! Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Siapa kamu? Tolong spanduknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat hadir di acara Ngajangka Rakyat di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu 28 Mei 2025. Deddy bahkan bangkit dari duduknya dan melanjutkan kemarahannya. Dia naik pitam ketika sekelompok orang membentangkan spanduk yang menolak dijualnya klub sepak bola Persikas Subang, disertai teriakan yel-yel yang mengganggu jalannya acara. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persikas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya dengan saya sini. Deddy Mulyadi marah karena saat insiden terjadi ia tengah berdiskusi dengan ibu 4 anak yang ditinggal suaminya menikah lagi. Usai kejadian, Deddy pun memberikan penjelasan di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut kemarahannya bukan soal penolakan kritik, melainkan soal sikap dan etika dalam menyampaikan aspirasi. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain.
ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Dedi pun menyebut tindakan para pembawa spanduk tidak beradab, tidak empatik, dan lebih mementingkan ego daripada kemanusiaan. Persikas merupakan tim sepak bola asal Subang yang berkompetisi di Liga 2. Dedi menyebut saat ini masyarakat Subang lebih membutuhkan jalan dan sekolah yang baik dibanding Persikas. Mengelola sepak bola butuh biaya besar dan Dedi pun menilai uang Pemda Subang tidak akan cukup. Pemirsa, setibanya di Mekah, rombongan Amirul Hajj yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar langsung menunaikan umroh wajib. Rangkaian ibadah dimulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, disusul dengan sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah dan ditutup dengan tahallul. Kehadiran Amirul Hajj menjadi tanda dimulainya misi kenegaraan dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menteri Agama mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga nama baik Indonesia selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Di balik raga yang tak biasa tersimpan semangat luar biasa. Meski mengalami obesitas, seorang jemaah haji asal Balikpapan menginjak Tanah Suci menaklukkan keterbatasan dengan kekuatan hati. Ida Higyawati Natif Pailan bersama rombongan jemaah haji asal Balikpapan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Dengan bobot tubuh mencapai 165 kg, Ida mendapatkan perlakuan khusus dari petugas haji atau PPIH di Bandara Jeddah. Dalam perjalanan ke Arab Saudi, Ida tidak sendirian. Ia didampingi sang anak Reza Kanino Suprapto yang berusia 35 tahun. Dengan senyum penuh syukur dan dukungan dari petugas haji dan jemaah lainnya, Ida membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal keterbatasan fisik. Senang banget, alhamdulillah, banyak yang membantu, banyak juga yang menyokong, banyak yang menyokong, membantu, ngasih semangat. Yang lebih juga bantuan Allah lah, pasti. Perjalanan Ida Higyawati bukan hanya tentang menunaikan ibadah haji, tapi juga tentang menaklukkan keterbatasan dengan kekuatan hati. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Petugas penyelenggara ibadah haji menggelar senam bersama. Senam diikuti para lansia untuk menjaga kondisi fisik jemaah fit saat puncak haji digelar. Dengan semangat, para jemaah haji lansia mengikuti program senam yang diberikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi. Penyelenggaraan senam yang digelar secara rutin ini untuk menjaga fisik para jemaah agar tetap bugar dan sehat selama menjalani rangkaian ibadah haji. Usai mengikuti senam anti hipertensi dan senam anti osteoporosis, jemaah mengaku lebih segar dan tubuhnya lebih fit. Enak senamnya, nambah badan sehat. Cuman sulitnya saya kalau bertepuk tangan nggak bisa karena saya stroke, nggak bisa bertepuk tangan. Kalau yang bagi sulit saya kalau tepuk tangan nggak bisa, karena stroke bertepuk tangan nggak bisa, tangannya hubungan terus. Tapi merasakan manfaatnya. Manfaat enak, keringetan ini, seger lebih seger. Begitu ya. Pelaksanaan senam ini berbarengan dengan pemeriksaan kesehatan yang digelar 3 hari sekali. Dokter jaga pos kesehatan itu kan 3 hari sekali, berbarengan dengan senam bersama. Dan setelah senam bersama itu langsung diadakan pemeriksaan tensi, pembagian susu, pembagian oralit. Jadi sekali kegiatan ada 2 kegiatan bisa kita laksanakan. Mendekati puncak ibadah haji, jemaah diimbau untuk meningkatkan ibadah sekaligus menjaga kesehatan. Dari Makkah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, ratusan ekor sapi berenang di laut sebelum naik ke kapal di Bangkalan, Jawa Timur. Sapi-sapi ini dikirim ke Kalimantan untuk keperluan Hari Raya Idul Adha. Sapi-sapi ternak ini siap dikirim dari pelabuhan tradisional Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan ke berbagai pelabuhan di Kalimantan. Sapi-sapi ini pun harus berenang dulu di pinggiran pantai menuju perahu nelayan, sebelum kemudian dimasukkan ke kapal kayu besar di tengah yang akan mengantarkan mereka ke berbagai pelabuhan tujuan. Permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha memang cukup tinggi dari luar Madura, seperti dari Banjarmasin dan Pontianak. Harga per ekor sapi pun bervariasi tergantung ukuran atau bobot sapi. Harga sapi kisaran terendah dari 15 juta sampai 25 juta. Itu memang tiap tahun rutin ya untuk jelang Idul Adha, Mas? Rutin, bahkan sebelum Idul Adha itu ada pengiriman juga ada. Ternak dari Madura itu kenapa katanya? Untuk sapi, kan daging sapi Madura ini termasuk daging yang istimewa lah, yang paling enak. Setiap kapal bisa mengangkut antara 100 hingga 200 ekor sapi, tergantung dari jenis dan ukuran kapal pengangkutnya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ainis melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy juga akan melaporkan penyidik Barreskrim ke Kompolnas. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, setelah melapor ke Komnas HAM, Roy Suryo juga berencana melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas karena dinilai tidak transparan dalam menangani aduan dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kompolnas pun menyatakan siap menerima laporan dari Roy Suryo CS. Kami mendukung semua pihak termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Menurut Roy Suryo, ia mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas agar membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus mengalir di tengah gugatan dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Sejumlah teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kota Solo, hendak mengajukan gugatan intervensi terkait polemik ijazah. Kedatangan teman Jokowi dan perwakilan dari SMA 6 karena mereka tidak menerima terdampak polemik ijazah Jokowi. Mereka akan melakukan gugatan intervensi atas gugatan ijazah palsu Jokowi. Rencananya gugatan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan intervensi dilakukan pada perkara yang digugat Muhammad Taufik. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu. Tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Sementara itu, kuasa hukum para teman Jokowi, Wahyu Theo, akan segera melayangkan gugatan ini dan mengikuti proses persidangan.
Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan ada gugatan. Para teman sekolah Jokowi ini merasa terpanggil, terutama untuk menjaga marwah serta kehormatan dunia pendidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tumbuh kembang seorang anak sangat ditentukan dari asupan gizi mereka. Dengan asupan gizi yang baik, para anak mampu mengeksplorasi potensi hebat mereka. Dari generasi ke generasi, definisi anak hebat terus berevolusi. Saat ini generasi Alpha dan Beta yang sepenuhnya tumbuh di era globalisasi dan perkembangan teknologi menyimpan potensi menjadi anak hebat dalam membuat perubahan dan dampak positif bagi dunia. Untuk itu, Wyatt Nutrition S26 percaya setiap anak bisa menjadi hebat dengan dukungan gizi dan stimulasi yang tepat melalui kampanye dengan tagar "Semua Bisa Jadi Hebat". S26 Exceptional League diselenggarakan di Atrium Mall Kota Kasablanka 30 Mei hingga 1 Juni 2025. Acara ini dikemas dengan konsep Future City, dilengkapi berbagai aktivitas seru yang membantu proses belajar generasi Alpha melalui beragam stimulasi untuk mengeksplorasi potensi hebat mereka. Semua Bisa Jadi Hebat adalah campaign dari S26 untuk mendorong para moms untuk memberikan stimulasi dan gizi yang terbaik, karena kita yakin semua anak Indonesia bisa jadi hebat dengan cara uniknya masing-masing. Saya selalu memberikan dukungan, jadi memberikan saya kebebasan untuk eksplorasi di berbagai bidang. Akhirnya saya memilih bidang bioteknologi, dan mereka juga memberikan gizi yang baik sejak kecil. Jadi saya juga minum S26 Procal Gold sejak kecil karena direkomendasikan oleh dokter anak. Gizi sih banyak ya. Yang pertama, yang pasti usahakan dapatkan ASI. Ya. ASI itu ASI eksklusif 6 bulan pertama kalau bisa ya. Terus kalau misalnya di atas usia 1 tahun, Anda harus memilih beberapa nutrisi yang penting ya untuk perkembangan otak. Acara ini menghadirkan S26 Exceptional Brain Visualizer dengan teknologi EEG, elektroencephalogram, yang dikenakan si kecil dalam bentuk headband dan dapat melihat secara real-time bagaimana area otak anak bekerja saat mereka bermain. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Tri Julianti Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, permainan domino kini tak lagi sekedar hiburan santai di Kalimantan Utara. Domino mulai sejajar dengan olahraga resmi lainnya. Turnamen rutin digelar bukan hanya sebagai ajang adu strategi, namun juga untuk menghapus stigma negatif yang selama ini melekat. Permainan domino yang selama ini kerap dikaitkan dengan aktivitas perjudian kini mendapat tempat sebagai cabang olahraga resmi yang diakui. Seperti di Kalimantan Utara, turnamen domino digelar secara terbuka di bawah naungan Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia atau POR di Kaltara. Sebanyak 284 peserta dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam turnamen ini. Selama 2 hari pelaksanaan, peserta bersaing ketat demi memperebutkan posisi 8 besar yang nantinya akan mewakili Kalimantan Utara di ajang nasional Menpora Cup di Luwu, Sulawesi Selatan. Pemerintah atau Bordi Kalimantan Utara telah mempersiapkan atletnya untuk mewakili Kalimantan Utara dari juara yang ada pertandingan turnamen Bordi pada hari ini. Tak hanya sebagai ajang kompetisi, turnamen ini juga menjadi wadah pembinaan prestasi dan berkembang pesat di Kalimantan Utara. Mendukung olahraga domino ini dikarenakan dilestarikan karena olahraga domino ini sangat menarik. Kedepan, dengan makin banyaknya event resmi di berbagai daerah, domino diharapkan mampu menorehkan prestasi nasional bahkan internasional sambil mengubah cara pandang masyarakat terhadap permainan ini. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ya, usai pemusatan latihan terakhir di Bali, pelatih Patrick Kluivert mulai menyiapkan susunan pemain yang akan dimainkan. Kluivert akan memilih 23 pemain yang akan dimasukkan dalam starting 11 laga melawan Tiongkok. Dari prediksi pemain yang akan dimainkan melawan Tiongkok,
Pelatih Patrick Kluivert akan mengandalkan Emil Odero di bawah Mister Gawang, menggantikan Maarten Pas yang tak bisa main karena akumulasi kartu. Sementara di lini belakang, trio benteng merah putih masih akan dipercayakan pada Rizky Ridho, Jay Zes, dan Justin Hubner. Di sektor tengah, Tom Haye, Joy Pelupesi akan mengisi lini tengah mengatur serangan dibantu Dean James dan Calvin Verdong. Untuk di barisan depan, Kluivert akan menduetkan Yaakob Sayuri, Egy Maulana Fikri dengan Ole Romeni yang akan kembali menjadi ujung tombak.